Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wal din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu usuluddin kita. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabiyyu itu diambil dari kalimah an-naba'u, artinya mengkhabarkan, karena dia memberitahukan kita hukum dari Allah. An-Nabi itu diambil daripada kalimah naba'ah, ya, an-naba'ah artinya mengkhabarkan, karena Nabi kita itu mengkhabarkan berita gembira dan berita azab, basyirah wa nazirah, memberikan khabar gembira dan juga memberikan nasihat ancaman. Khabar gembira orang-orang mukmin dan orang-orang soleh, bagi mereka ditempatkan oleh Allah surga, bagi mereka orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hulam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa may yaf'al an dzalika wa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang lalai hatinya mengingat Allah karena anak dan hartanya, maka bagi mereka adalah kerugian yang sangat besar. Ulaika humul khasirun. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan khabarkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, bahwa mereka diberikan oleh Allah surga beserta dengan nikmat surga dan kekal selama-lamanya. Itu kabar gembira itu. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka khabarkan kepadanya ya Muhammad, azab Allah sangat pedih. Ini khabar siksaan. Karena tugas Rasulullah itu adalah memperingatkan, bukan mengubah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir, maka peringatkanlah, innama, sesungguhnya, anta mudzakir, sesungguhnya engkau ya Muhammad hanya memberi peringatan, bukan mengubah. Yang mengubah itu Allah. Rasulullah itu hanya menyampaikan saja. Makanya sifat Nabi itu diantaranya tabligh, menyampaikan, ya. Bukan merubah, tidak. Kalau Rasul merubah, bahkan bisalah Rasul mengubah dirinya sendiri. Ternyata Rasulullah pun ditunjuki Allah, wa wajadaka dhalam fahada,
dan kami dapati Muhammad dalam keadaan bingung, maka kami tunjuki dia lampah hadas. Memberitakan kita tentang hukum-hukum dari Allah. Syari' si pembuat hukum, ya. Syari' itu Allah si pembuat hukum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk sahibus syariah, ya, sahibus syariah. Memberitahukan kita hukum-hukum dari Allah Ta'ala, sekalipun dia Rasul dan Nabi juga. Rasul dan Nabi. Kalau Rasul sudah pasti Nabi lah. Maka jika dia Nabi saja, dikhabarkan kepada kita bahwasanya dia Nabi supaya dihormati, atau dikhabarkan karena Jibril mengkhabarkan kepadanya dari Allah Ta'ala. Jika dia Nabi saja, dikhabarkan kepada kita bahwasanya dia Nabi supaya dihormati dia, ya, tetap. Kalau Nabi pun dia tetap diberitahu dirinya Nabi supaya dihormati dia. Kalau Nabi mesti mengaku Nabi, kalau wali tidak. Kalau Nabi wajib dia mengaku Nabi, karena dia ikutan, dia akan menjadi contoh tauladan. Tapi kalau aulia, haram dia mengaku dirinya aulia, tak boleh. Makanya aulia-aulia itu kalau mereka ketahuan karomahnya, mereka pergi. Malahan mereka menyembunyikan karomahnya. Nampak itu kalau wali aulia-aulia itu. Aulia itu tak gemar dipuji, tak suka dia. Orang tilikannya kan pandangan rahmah Allah aja, pandangan kasih sayang Allah, itu tilikan dia. Kalau kita kadang-kadang Allah pun juga, manusia pun juga bercampur niat kita kadang-kadang, karena Allah juga karena manusia. Atau dikhabarkan karena Jibril mengkhabarkan kepadanya, atau dikhabarkan, ya, karena Jibril mengkhabarkan kepadanya. Malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Atau Nabi itu diambil daripada kalimah nubuah, artinya terangkat. Nubuah itu artinya terangkat, karena dia diangkatkan derajahnya, karena Nabi itu derajahnya diangkat. Manfaat solawat dari umat Nabi tetap ada kepada Nabi, ya, manfaatnya tetap dapat. Dan itu hanya boleh kita bicarakan di ta'limiyah. Kalau tidak di ta'limiyah, tak boleh. Bisa nanti menjadikan hina Nabi kita, karena mereka nanti menjatuhkan martabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahwasanya tidak seorang pun Nabi itu, melainkan dia afdal dari umatnya. Ya. Setiap Nabi itu mereka lebih afdal dari umatnya semasanya. Tidak dengan Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang terlebih afdal daripada seluruh makhluk. Daripada seluruh makhluk, Nabi Muhammad yang paling afdal. Ya. Kalau Nabi Yunus afdal dia di golongan umatnya. Kalau Nabi kita dari seluruh alam, afdal Nabi kita itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai-sampai ditulis Allah namanya di tiang aras, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ditulis di tiang aras sana.
nama Rasul itu sudah. Waktu Nabi Adam taubah, dibawanya Nabi kita, dibawanya nama Nabi kita, dibawanya. Ya Allah, terimalah taubatku ya Allah berkat tuah Muhammad. Kata Allah, dari mana kau tahu Adam? Kok bawa kau nama kekasihku itu? Sewaktu ruh merambah di kepalaku, wahai Allah, 200 tahun. Tibalah masanya ruh itu menjalar ke tubuhku, maka terbukalah mataku. Nampak aku tiang aras tertulis La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Kau tidak akan menselaraskan nama kalau memang itu bukan kekasihmu. Ya sudahlah, berkat Muhammad ampunkan dosamu. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, Rabbana zalamna, kami telah melakukan kegelapan terhadap diri kami. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami. Amin. Perkenankan. Gitu. Habiskan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kecuali Engkau mengampunkan kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, daripada orang-orang yang merugi. Jangan diampusananya. Amin. Kalau di salawat tidak sunnah diaminkan ya. Masih doa, masih tahmid. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amin wa ala amin. Belum itu masih salawat, tidak usah diaminkan dia. Kalau sudah doa baru diaminkan dia. Tak bisa baca tahlil amin jadilah. Baca apa tak tahu dia. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin. Enggak berapa dia. Amin penjadilah. Kebanyakan diam dia. Fatihah pun tak dibaca. Malas dia baca. Nah, kalau seperti itu pakai amin aja jadilah. Amin. Amin, 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 amin. Udah mendoa tak pandai, mengamin pun main-main pula. Nah itu saya kasih takir deh. Saya berkata aja. Kenapa tak dapat buat takir, buat tak baca? Bilang. Tunduk aja dari tadi. Saya minta yang di surat Al-Qur'an ayat 63 sama ayat 64. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatalahum al-jahiluna qalu salama wal ladzina yamshuna 'alal ardi sujada wa qiyama. Orang-orang yang dekat dengan Ar-Rahman itu, mereka berjalan di atas muka bumi ini penuh dengan percaya diri, tapi tetap dengan tawadhu. Apabila mereka dicaci, dimaki, bahkan difitnah, mereka berkata salam. Itu ciri-ciri aulia atau wali? Kalau bahagian aulia jelas, tapi belum tentu aulia. Kalau bahagian dia ya, karena aulia-aulia pun bersifat tawadhu, mereka rendah dirinya, tapi tidak semua asalkan merendah dirinya. Wali tidak. Orang-orang soleh pun banyak ya, merendahkan dirinya. Ciri wali pertama, makan sedikit, tidur sedikit, bercakap sedikit, dan tidak gemar mencari pujian makhluk. Itu ciri aulia. Kemudian sifat pemurah. Sifat pemurah itu diantara sifat aulia. Sifat pemurah itu sifat aulia. Gemar. Dia belum dipinta memberi, itu namanya pemurah. Kalau dipinta dulu baru memberi, itu tidak pemurah namanya. Itu namanya pokok jambu air. Jambu air merah. Dijolok dulu baru jatuh. Kalau tak dijolok tak jatuh. Orang pemurah enggak. Dia peka dia.
dibacanya situasi itu. Wah, ini perlu dibantu, ini perlu dibantunya. Ada seorang ustaz yang mengatakan kenapa Allah merahasiakan wali berjalan di atas muka bumi. Katanya supaya kita nggak terlalu sepele ataupun terlalu menganggap orang apa segala macam. Bisa jadi, maaf cakap, kita yang mungkin menganggap sepele orang, bisa jadi wali dia akan gitu. Ustaz mengatakan seperti itu. Aulia itu diketahui oleh aulia juga. Makanya orang awam tidak tahu dia itu aulia. Makanya yang tahu dia aulia itu adalah aulia, sama-sama aulia. Mereka aulia itu tak pernah takut sama manusia, sama makhluk. Dia hanya takut kepada Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak pernah takut sama makhluk. Dia tidak takut orang mencemoohkan dia. Dia tidak takut orang mensepelekan dia. Dia hanya takut kepada Tuhannya. Dan dia tidak pernah takut dengan kemiskinan. Itulah aulia. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya aulia. Kalau lambung kita alhamdulillah pula. Macam tadi dari hujan tadi asik mau melekap ya pula ke lantai. Pakal lu sikit boleh banyak mau boleh aja dari pagi sampai sampai sore. Terus so. Memang kalau diikuti nafsu lemak betul tidur hujan-hujan pagi itu. Ambil kain yang dah lama, kain dah 7 tahun. Dingin kain itu. Kelambu dah 11 tahun yang lalu. Dah tinggal benang lagi dah, tak ada sirai. Itulah selimut kan, bukan main dah. Bengkak terus biji mata. Setan pun di kangkangnya, awak tidur setan. Zuhur tinggal, asar pun tinggal. Tunggu dah dulu lah tu. Malam tidur bangkit jam 9, subuh lewat. Nah kemudian dan tiap-tiap timbangan fa'ilun bisa untuk menjadi isim fa'il dan isim maf'ul ya. Wazan daripada fa'ilun, khatibun ya. Bisa jadi fa'il dan bisa maf'ul. Ini sifat musabahah kan ya. Wazan musabahah ya. Fa'il, khatib, karim ya. Fa'il. Ini wazannya fa'ula yaf'ulu nih. Karuma yakrumu. Wazannya nih. Ini isim fa'il ya. Fa'ilun. Bukan fa'ilun. Jadi bisa isim fa'il dan jadi isim maf'ul. Kalau fa'il subjek, orang yang mengkhabarkan. Kalau maf'ulun bih, orang yang dikhabarkan dia. Jadi Nabi itu orang yang dikhabarkan oleh malaikat Jibril dan orang yang memberi khabar. Boleh dia isim fa'il, boleh jadi isim maf'ul. Isim fa'il marfu', man'ut, mansub. Dan mengibaratkan. Maksud mengibaratkan itu mengartikan. Mengibaratkan musannif pengarang kitab ini. Dengan Nabi bukan dengan Rasul. Isyarah kepada bahwasanya berhak salawat dan salam dengan sifat kenabian, sebagaimana berhak akannya dengan sifat kerasulan. Dengan Nabi bukan dengan Rasul. Kenapa pengarang menuliskan Nabi itu? Fa'il maf'ul. Supaya boleh juga kita itu bukan dengan Rasul saja kita bersalawat, tetapi juga kepada Nabi. Kalau dia Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul, maka dibilangkan Nabi bahasanya. Isyarat kepada bahwasanya berhak doa dan selamat, salawat dan salam ya, salawat dan salam. Salah itu doa hatinya, dan salam selamat dengan sifat kenabian, sebagaimana berhak akannya dengan sifat kerasulan. Sama. Nabi bersifat siddiq, tabligh, bitonah, kemudian amanah. Nabi itu juga sama. Cuman perbedaan Nabi itu tidak menyampaikan kepada umat untuk pribadi,
Tapi kalau Rasul menyampaikan kepada umat. Nabi-nabi yang belakang adalah tak tahu sama umatnya. Seperti Ahmad Musaddiq, Mirza Ghulam Ahmad dan dia, Musailamah Al-Kadzab di Mekah, Abdul Al-Aswad dari Madinah. Di zaman Nabi ada 3 ngaku Nabi, 3 orang. Dan dia 1, Mirza Ghulam Ahmad. Yang paling banyak ngaku Nabi di Indonesia, Jakarta Ahmad Musaddiq, di Bogor Tugimin, di Lengas Pulau Ustaz Tabi'i, Labuan Jubair. Tinggal Kapten Ahmad Mudin lagi lah. Tak ada tu tidak ngaku Nabi pula. Tugimin di Bogor dapat wahyu. Mana ada Jibril turun ke Asia, mana ada dia. Ke Asia, Indonesia kan Asia. Ada Jibril turun ke Asia. Antak sedap, mana nak selawat? Jangan nak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gagah pengantin tu pun. Dibatukan, Allahumma sholli ala Tugimin. Nah, pengantin pun masa berangkat. Ya Habibil Mustafa, apa nama? Ya Habibil Mustafa, baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Tak dapat. Nama dapat lah. Sallu ala Muhammad, kan mantap. Sallu ala Tugimin. Satu kali. Tak mantap dah. Sallallahu ala Tugimin. Tak pasal. Sallallahu ala Muhammad. Mana? Sallallahu alaihi wasallam. Mana? Sallallahu ala Tugimin. Tak pas. Itu makanya Muhammad itu adalah orang yang disanjung-sanjung. Namanya terus tiap hari disebut-sebut. Tak ada nama Rasul tu. Sejam pun lalai orang disebut-sebut. Nurul Ain, cahaya mata. Banyak kali kata-kata pujian untuk Nabi. Enggak lah, sedang aulia enggak, boleh jadi Habib. Yang mesti bilang Nabi itu Nabi, kalau lain enggak Nabi lah. Kalau Habib dia ada. Sekarang tengok lah, banyak kan aku Habib, siapa-siapa aku Habib. Sikit dah jadi Habib. Nangkap hantu orang Habib pun dia. Nanti di akhirat kena nopo-nopo. Kalau yang betul Habib lah. Namanya Tak termasuk lah. Orang siapa? Oh iya, Habib. Dia sama dia perang kadang. Ada yang di TV itu Habib yang cenderung kepada duit, membela-bela penguasa yang zalim. Dan lagi pula wafaqah, masdarnya muwafaqah, artinya sepakat. Wafaqah, muwafaqah. Muwafaqah sesuai bagi firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusallu, bersalawat dia kepada Nabi. Mereka bersalawat kepada mereka
maka bersalawat kepada Nabi. Kalau salawat datang dari Allah adalah rahmat, kalau datangnya dari manusia adalah doa. Dari malaikat istighfar. Kalau dari malaikat salawat itu istighfar. Malaikat itu memohonkan ampunan untuk para nabi dan rasul. Dan nabi itu adalah al-insan, zakarun, harun. Ya. Pertama dia adalah al-insan, manusia. Kemudian dia laki-laki, bukan perempuan. Kemudian dia harun, merdeka, ya. Merdeka dari Bani Adam, yang sejahtera dari yang meliarkan tabiatnya. Kemudian diwahyukan kepadanya, ukhya ilayya, diwahyukan kepadaku dengan syarat lil amali, dan aku amalkan. Khassah, diamalkan dengan dia sekalipun. Tidak diperintahkan kepada menyampaikan dia, wala tabligh, dan tidak untuk menyampaikan. Kalau Rasul seperti itu juga, tetapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Perbedaannya itu tadi. Kalau Nabi lil amali khassah, kalau dia Rasul lil amali wa tabligh, mengamalkan dan menyampaikan. Itu perbedaannya. Sikit aja ya. Sifatnya sama, wajib, ya, fitrah dan sebagainya sama. Ya. Perbedaannya cuma itu. Kalau Nabi untuk pribadi, kalau Rasul menyampaikan kepada umat. Maka Nabi dan Rasul itu bukan hewan, bukan jin, dan bukan kufur orang yang berkata pada tiap umat itu ada nazir, ada pemimpin, pemberi peringatan, dengan makna bahwasanya pada tiap-tiap jamaah dari hewan-hewan ada rasulnya. Setiap hewan-hewan ada utusannya, maksudnya ada pemimpin-pemimpinnya. Demikian juga manusia pun ada pemimpinnya. Waktu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam menyiapkan kudanya, bergeraklah mau berperang, ya, menuju tempat peperangan. Didengar Nabi Sulaiman alaihissalam ada seekor semut berdiri di atas busur. Cepat masuk ke lubang. Sulaiman lewat sama tentaranya, cepat. Kan pemimpin kan, dia ambil semut ya. Kaulah pemimpin yang bijaksana, yang peduli kepada rakyat. Masuk lubang. Sulaiman mau lewat, nanti mati kan dipijak-pijak. Begitulah pemimpin yang bagus. Tasarruful imam ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan seorang imam itu mendahulukan kemaslahatan umat. Itu yang penting. Kalau negara komunis, dia menciptakan ekonomi sama rata. Kalau nanti yang bermobil semua, mobil itu komunis. Begitu orang tuh. Kalau kita tak usah seperti itu. Lepas belanja jadilah. Dapat bayar listrik, dapat sekolah anak, ya kan? Dan mantap. Bumi dan air hasilnya adalah milik negara, milik bangsa. Ternyata kita bayar semua. Awak beli tanah pun bayar pajak. Beli lagi tanah satu lagi, kena lagi pajak. Beli kereta 2 nama, 3 nama, pajak progresif. Jadi tak boleh rakyat ini kaya. Rakyat ini harus mobilnya 1, kereta 1, rumah 1, boleh lebih diambil, pajaknya dipungut. Tak boleh nampak sikit rakyat itu senang, nah udah. Mana supaya dia bangkrut, dah bangkrut. Dibikin begini, peraturan begini. Minyak pun payah juga lah, orang mau ke laut pun payah minyak. Nelayan mau ke laut, minyak solar pun payah. Beli di galon tak boleh pakai jerigen, terpaksa pakai mobil.
Kondisi 2 jutaan. Terado itu dah tahu deh pun, dah ada izinnya pengusaha kan. Kalau nak minyak pun kayu pun bayar, beli 2 liter. Di pasar nanti beli juga lah apa? Kayak plastik AC lah seperempat, tak nampak kali dia. Tak bisa. Rakyat tu tak bisa dia agak pulih sikit aja, tak bisa. Asal pulih sikit, dikenakan semua dia pajak. Kan sedih nggak pengusaha kita tu kan? Dibebankan terus, buat ini pajak, habis. Bertutup kan semua pabrik, bertutup kan. Kok jalan kita dari sini ke Kim tengok, berlumput pabrik semua. Tutup semua. Syukurlah pengganti yang cabut bulu alat. Itu lagi pekerja. Ada hadis Nabi dan salih ta'alaina bismillah nabaya fakulah walaya kamuna akan jangan sampai aku memperkuat saya itu takut kepada Tuhan dan sayang kepada kami. Kadang kita ini terlalu banyak kadang yang menyalahkan kegelapan ataupun musuh. Tetapi kadang orang nggak ada yang mau menyalahkan diri di tengah gelap. Maksudnya terlalu banyak orang yang penguasa yang dolim, tetapi orang-orang yang baik-baik saja dia dan semakin merajalela itu kan. Terlalu banyak kadang yang menyalahkan kegelapan ataupun apa. Tetapi tak ada juga yang menyalahkan diri di tengah gelap. Pada satu konteks ayat lain pun dituntut juga kita wal mu'minu wal mu'minat, sebagian kaum mukmin dan mukminat hendaklah mereka itu ta'muruna bil ma'ruf wa nahauna 'anil munkar. Pada satu ayat ya, tapi konteks ayat yang lain ada juga. Cuma kenapa ditekankan dia kepada penguasa itu? Karena mereka itu lebih efektif di dalam mencegah kemungkaran. Kalau awak rame-rame berbondong-bondong untuk meruntuhkan hotel Marriott itu, kan ribet kerja. Tapi kalau gubernur nutup izin itu mana? Dicabut izin. Bersawang tidak hotel? Bersawang lah. Izin mau tempatnya. Dicabut aja. Kau bakal nyabut tekannya macam Anies Baswedan. Cabutnya izin Holy Wing, selesai. Kan mudah kan? Gampang. Kalau awak demo Holy Wing, itu dikasihnya nama Maryam sama nama. Apa nama Maryam Muhammad, gratis minuman apa namanya, brandy. Itulah maksudnya orang yang di atas kan banyak juga orang baik. Sebagian. Kalau orang juga banyak yang diam juga. kalau penguasa yang adil itu terakhir Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu nggak ada lagi. Umar bin Abdul Aziz itu memimpin dari tahun 99 sampai 101, 2 tahun aja. Itulah zaman keemasan Islam. Umar bin Abdul Aziz. Dia pasang lampu, nulis data fakir miskin. Datang kawannya, assalamualaikum, salam. Perlu apa? Ngobrol lama nggak jumpa. Ya kalau dimatikan juga, lampu rakyat. Belinya pakai duit rakyat, minyaknya pakai minyak rakyat nih. Kita kan ngomong pribadi, nggak pakai rakyat punya. Gini aja kita ngomong gelap-gelap sampai subuh. Kira-kira ada nggak gitu lagi? Orang kantor gitu ada. Pulpen kantor, bawa ke rumah. Kalau enggak, ngapain kita tengok di Brastagi sana, di tempat pemandian banyak BK merah. Kan? Kesudian tengok BK merah. Kalau tidak dipakai untuk pribadi, rusak di siapa pembetulannya? Ya. Banyak giliran kan? Nah, satu ini wak nggak bawa, besok walang hancur lah dia. Semua. Di situ aja banyak nggak adil. Apalagi untuk penerapan hukum, apalagi ekonomi. Kalau bagusnya lah, pejabat kita tuh uangnya cukup 1 miliar dah. Sisa sedekahkan sama rakyat, bisa? 1 miliar itu rumahnya besar juga, bisa 7 kamar itu. Biasa aja buat rumah. Coba tingkat, lantainya keramik biasa. Saya di rumah tidur bangun kayu, pokok kayu tidur. Ada orang kafir tuh. Aku mencari keadilan, rumahku digusur oleh Amr bin As, dibuat kantor gubernur. Siapa Amr bin As? Aku mencari pemimpin negeri ini, tak tahu dia sampai ke pemimpin. Mana sangka Pak, pemimpin pula tidur bawah pohon. Nah, kau bawa tulang ini. Diambil tulang, digaris tulang pakai batu, lurusnya garisnya. Bilang sama gubernur, kalau mau selamat ikut garis yang di tulang. Kalau tak mau selamat, macam tulang nanti. Gitu. Itu dari bawa orang kafir tadi. Wah Yahudi bawa. Tak jadi, udah diruntuhkan dibangun balik rumah kafir tadi. Tuh Presiden Umar tidur bawah pohon.
Kenapa dia berani tidur tanpa pengawal? Kenapa dia berani tidur tanpa pengawal, sendiri aja jalan? Karena dia tidak kaya dari rakyat. Yang kedua, dia tidak merasa makan duit rakyat. Kita maka dikawal karena makan duit rakyat. Pernah nengok camat datang sendiri ke gang-gang? Pernah nengok apa? Tak pernah. Lurah pun tak pernah datang sendiri. Mesti ada. Takut dia dibuk orang kampung dia. Atau nampak orang kampung dia lembar orang sampai koral kepada. Apa sebab? Karena pembagian tidak adil. Tak takut. Tengok Presiden Soekarno buka kap mobil. Ya kan? Presiden kita yang pertama buka kap mobil. Mana takut dipanah orang ke sana angin. Sekarang pakai anti peluru. Rudal pun tak mempandangi mobil. Tapi kalau Israel masuk, masuk terus. Perbuatlah olehmu apa yang kau buat, yang kau mau buat, kata Allah. Dicegah tidak tercegah, dilarang tidak terlarang, diperturutkan hawa nafsu. Ingat, kata Allah, limayitun, satu saat kau akan jadi mayat. Kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hah? Limayitun, kelak kau akan menjadi mayat. Udah, awak tahu sudah beribad dalam hati awak, bakalan jadi mayat. Kemudian doakan Allah cepatkanlah dia mati, Allah menambah dari Allah tu. Dengki pula namanya. Wa in min ummati illa khala fiha nadhir. Tidak satu umat pun melainkan telah lalu padanya nazir. Nazir adalah pemimpin. Maka itu pada umat manusia yang telah lalu semuanya ada nazirun, ada pemimpin. Nazir itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Al-imamu ar-ra'iyati. Ya. Al-imamu ar-ra'iyati. Imam itu kedudukannya manzilatul imam. An-ra'iyati manzilatul waliyun minal yatim. Kedudukan seorang imam, pemimpin, sama seperti kedudukan wali dengan anak yatim. Ya, kedudukannya seperti itu. Jadi dipertanggungjawabkan nanti kelak di hari kiamat. Ada yang dinaungi oleh Allah hari kiamat itu, ada imamul adil. Imam yang adil. 7 golongan termasuk imam yang adil. Kiwamid dunia bi arba'ati asya. Supaya negara dan negeri, provinsi, kota supaya menjadi kuat, harus ditopang dengan 4 perkara. Pertama, bidang ilmu ulama, dengan ilmu ulama. Apakah bidang agama atau bidang kedokteran, teknologi dan sebagainya. Yang kedua, bi'adilil umara, dengan keadilan pemimpin. Jangan rakyat kecil cepat-cepat ditindak hukum. Kalau punya jabatan, punya pangkat, pura-pura sebelah mata nggak tahu. Kasusnya digelap-gelapkan dia. Nenek-nenek curi semangka 2 tahun, 2 bulan. Semangka tadi 1.800 kilo. Tapi kalau yang melarikan dana pajak yang sampai triliun, setahun 8 bulan. Melukai hati rakyat. Wasakhawatil aghniyah, kedermawanan orang kaya. Bid'awatil fuqara, doanya orang miskin, orang fakir itu. Dah sini akan datang dan keluar dengan kata laki-laki. Perempuan tak masuk lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhil jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.